Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umatnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Bapa yang kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar saat ini Tuhan kami datang dengan segenap hati kami, mempersembahkan hidup kami, membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Engkau Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan saat ini, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
baik buat Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu. biar pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari umat Tuhan sekali lagi sama-sama kita katakan. Inilah yang ku renungkan
selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami memuji Engkau lebih lagi. Mari jemaat kekasih Tuhan yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Segenap hati kami Tuhan mau memuji Engkau. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hari. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari sama-sama katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. ku angkat tanganku Ku Tuhan. angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau terbesar Tuhan. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa. Hanya Engkau-lah yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih
Bapa, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali berada dalam hadirat-Mu di ruangan kami masing-masing untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, dan tiba saja kami akan terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami supaya menjadi tanah hati yang subur, agar setiap benih firman yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, dan sampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Shalom. Saya berdoa di tahun kebangkitan dan pemulihan ini penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara dan keluarga. Puji Tuhan saudara, kita akan segera mengakhiri kuarter pertama dari tahun Revival and Restoration. Dan minggu depan kita akan diberkati oleh hambanya Pak Haryanto Kandani yang akan mengajarkan kita tentang excellent service, bagaimana kita bisa melayani lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan minggu depannya lagi kita akan dilayani oleh Pastor Mark Anthony dan juga Pastor Shelly Berhitu dari Symphony Worship Family GBI City Tower Jakarta. Kita akan worship day bersama-sama, kita akan bangun mesbah keluarga bersama seluruh keluarga besar GBI Philadelphia. Saudara, besok untuk anak-anak muda, untuk aku muda, teens, dan youth, kita ada summer camp. Hari libur, saya berdoa supaya rekan-rekan muda, saudara yang punya remaja-remaja bisa hadir. Bersama-sama kita akan alami revival. Lewat setiap sesi yang ada, kita akan fun bersama-sama, kita akan fellowship bersama-sama. Dan daftarkan diri saudara segera, daftarkan anak-anak saudara segera di akun Instagram Aku Muda Youth Philadelphia. Bulan Januari, saudara, kita sudah belajar tentang visi, misi, dan nilai gereja kita. Sehingga selama bulan kedua dan bulan ketiga ini, di setiap rukun, kita sedang belajar setiap abjad nilai gereja kita, yaitu family, F-A-M-I-L-Y, faith, active, maximal, initiative, loyal, dan juga youthful. Sehingga saya menghimbau, mendorong, supaya semua saudara yang belum bergabung rukun, saudara bisa join rukun, saudara bisa bertumbuh, saudara bisa bersama-sama dengan saudara seiman, bergandengan tangan menuju Maranatha. Bulan lalu saudara, kita juga sudah mengalami kesembuhan dan pemulihan yang datang dari Tuhan supaya kita bisa melayani lebih lagi. Supaya kita bisa diberkati jadi berkat lebih lagi. Sehingga hari ini saya rindu kita belajar tentang sesuatu yang sangat penting. Kalau kita keliru, maka mustahil kita akan melihat kebangkitan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi saudara, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita itu terpanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Katakan amin. Kita semua saudara terpanggil untuk menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Saudara boleh catat, judul khotbah saya hari ini adalah menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah. Ada 3 poin yang kita akan pelajari hari ini saudara. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita menangkap apa yang menjadi rema firman. Supaya kita semua dapat terus bergerak dalam rencana Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Yang pertama saudara, untuk menjadi kawan sekerja Allah kita perlu sadar bahwa Tuhan tidak butuh apapun dan siapapun. Tuhan tidak butuh apapun dan siapapun. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24-25. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa.
Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Mazmur 95 ayat 3-5. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Saudara, kita perlu sadar walaupun Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, itu bukan karena dia lemah. Itu bukan karena Tuhan butuh bantuan kita. Itu bukan karena Tuhan tidak berdaya, saudara. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Yang mengerti katakan amin. Saya ingat, saudara, waktu saya masih kuliah di Sydney, Australia, kalau saya menuju pulang ke Sydney setelah masa liburan di Makassar via Bali, saudara, maka akan ada jam tertentu kalau saya melihat keluar jendela, langit itu seperti terbelah dua kiri dan kanan. Yang satu warna jingga, oranye, saudara. Yang satu lagi gelap gulita. Seperti sebuah keajaiban alam, saudara. Mungkin karena pindah benua. Dalam hati saya berkata, wah, luar biasa ya Tuhan. Begitu dahsyat ciptaannya. Maha karyanya itu luar biasa indah. Tidak tertandingi, saudara. Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Tapi yang menarik, saudara, poin yang kedua, saudara boleh catat, walaupun Tuhan tidak membutuhkan apapun dan siapapun, tapi Tuhan memilih untuk melibatkan kita. Ini poin yang kedua. Apa itu, saudara? Tuhan memilih untuk melibatkan saudara dan saya. Pernahkah saudara kagum akan ciptaan Tuhan seperti yang saya alami? Mungkin saudara lihat sebuah keajaiban alam. Atau mungkin saudara melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Sampai-sampai saudara bertanya dalam hati, untuk apa ya Tuhan panggil saya? Saat Dia begitu mampu, Dia tidak butuh apapun dan siapapun untuk melakukan apa-apa bagi Dia. Untuk melakukan kehendaknya dapat tergenapi. Untuk apa Tuhan suruh saya menelpon sahabat saya? Padahal Tuhan bisa langsung bicara kepada dia tanpa perantara. Untuk apa saya bersaksi? Padahal Tuhan terlebih sanggup untuk mengubah hati jiwa-jiwa. Untuk apa saya susah payah berjuang? Padahal Tuhan bisa langsung sediakan makanan bagi kami sekeluarga setiap hari. Bukankah Tuhan yang memerintahkan ikan masuk ke jalan murid-murid? Bukankah Tuhan yang menyediakan mana setiap hari di padang gurun? Bukankah Tuhan yang memerintahkan gagak membawa daging bagi nabi di tengah-tengah kekeringan? Saudara, jawabannya karena Tuhan memilih untuk melibatkan kita. Kejadian 2 ayat 19-20 bagian A. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Saudara, apakah Tuhan dapat menamai semua hewan tanpa bantuan Adam? Tentu bisa, saudara. Tapi kenapa Dia melibatkan Adam? Sederhananya, karena Dia memilih untuk melibatkan kita. Untuk melibatkan manusia ciptaannya, melibatkan Adam. Saya bayangkan ya saudara, awal-awalnya waktu Adam itu memberi nama hewan, pasti dia masih konsentrasi. Dia sebutkan bahwa ini anjing, ini macan, ini kuda, ini babi, begitu ya. Tapi saudara, mungkin akhir-akhirnya dia itu, si Adam mulai ngantuk. Sehingga makanya dia memberi nama, kalau yang pertama tadi anjing, macan, kuda. Kali ini saudara, karena dia mulai ngantuk, dia mulai beri nama, yang ini anjing laut. Yang ini hiu macan. Yang itu kuda laut. Begitu saudara. Bahkan mungkin waktu dia sudah hampir tertidur,
Adam memberi nama bulu babi. Saudara, tentu ini hanya jokes. Tapi sesungguhnya Tuhan itu mampu untuk memberi nama kepada semua hewan. Sama seperti Dia menciptakan segala sesuatu yang ada dari tidak ada. Tapi Tuhan memilih untuk melibatkan kita. Sama seperti Dia melibatkan Adam dalam memberi nama semua hewan ciptaannya. Kejadian 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas atau kelolahlah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hari ini saya rindu saudara supaya semua kita mengerti bahwa Tuhan telah memilih kita untuk jadi kawan sekerjanya. Untuk saudara menjadi partnernya dalam mengelola bumi dan segala isinya. Keluarga besar Philadelphia yang terkasih, kalau kita pelajari dalam Alkitab, seluruh Alkitab, bahkan dari masa ke masa, Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang siap menjadi kawan sekerjanya, yang mau berkata ya kepada panggilannya, yang mau bertindak di muka bumi ini bersama-sama sepakat dengan Dia. Yeskiel 22 ayat 30a. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara, Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang mau berkata ya kepada panggilannya, yang mau menjadi kawan sekerjanya. Keluaran 3 ayat 9 sampai 10. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, Musa, kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yes, Tuhan mendengar seruan bangsa pilihannya. Tapi Dia mengutus seseorang bernama Musa sebagai perwakilannya, saudara, sebagai kawan sekerjanya. Musa yang angkat tongkat, Tuhan yang belah laut. Musa yang pukul batu, Tuhan yang buat air keluar dari batu itu. Hari ini saudara, apakah mungkin bahwa saudara sedang menantikan Tuhan untuk melakukan sesuatu atas hidup saudara, saat sesungguhnya Tuhan yang sedang menunggu saudara untuk sepakat dengan Dia, untuk berkata ya kepada panggilannya, untuk melangkah sebagai kawan sekerjanya. Markus 6 ayat yang ke-5. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, di tahun kebangkitan dan pemulihan ini, kita perlu sungguh-sungguh faham, saudara. Kita perlu sungguh-sungguh sadari, kita perlu sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan telah memilih untuk membatasi kuasanya yang tidak terbatas itu di muka bumi ini, sesuai dengan iman sepakat kita kepada Dia. Kita lihat saat orang-orang Nazaret tidak percaya, tidak sepakat, Tuhan Yesus tidak bisa mengadakan mujizat di sana. Artinya, Tuhan tidak akan bertindak sampai kita sepakat dengan Dia. Sampai kita menjadi kawan sekerjanya. Doa saya setelah firman hari ini, setiap kita sungguh-sungguh menjadi kawan sekerja Allah. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Kita lanjut, saudara. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Raksasa bernama Goliat, berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang. Dalam terjemahan lain, saudara, dikatakan Goliat itu menghina, mengejek, merendahkan. Hari ini barisan Israel, artinya pasukan bangsa pilihannya Tuhan. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudara, bukankah saat Goliat ini mengejek bangsa pilihannya Tuhan,
Tuhan itu dapat dengan mudah menyambar kepala Goliat dengan petir dan menghanguskan dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, membinasakan dia. Bisa, saudara, hanya dengan seperti petikan jari, semudah itu. Bukankah dia Tuhan yang membelah laut? Bukankah dia Tuhan yang menenangkan badai? Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia sangat mampu untuk lakukan itu. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu, saudara? Karena sekali lagi, Tuhan telah memilih untuk melibatkan kita. Melibatkan umat pilihannya di muka bumi. Dan iblis mengerti cara kerja Tuhan. Itu sebabnya, kalau iblis bisa membuat tidak seorang pun dari seluruh bangsa pilihan Tuhan hari itu siap menjadi kawan sekerja Allah, berdiri di hadapan raksasa Goliat, maka tentu iblis akan memperbudak seluruh bangsa pilihan Tuhan hari itu. Hari ini, saudara, apakah kita siap jadi kawan sekerja Tuhan? Bagi keluarga kita yang berkata, Tuhan, aku mau bangun mesbah, aku mau hidup benar, aku yang akan praktek firman di keluargaku, supaya keluargaku diselamatkan, supaya pernikahanku dipulihkan, supaya keluargaku keluar dari keterpurukan. Saudara, apakah hari ini kita siap jadi kawan sekerja Tuhan di sekolah dan kampus kita? Yang berkata, Tuhan, aku akan berdoa bagi mereka. Aku yang akan jadi garam, jadi terang lewat kesaksian masa muda aku. Aku yang akan jadi jaga kekudusan. Supaya generasiku diselamatkan, supaya sekolah dan kampusku alami revival. Hari ini apakah saudara siap jadi kawan sekerja Allah? Di rumah Tuhan, di rukun, dalam pelayanan. Yang berkata, aku akan bawa jiwa. Aku yang akan hadir on time. Aku yang bersaksi. Aku yang akan melayani. Doa saya, saudara. Bangkit Daud-Daud di keluarga Philadelphia. Bangkit Daud-Daud di sekolah-sekolah, kampus-kampus kota Makassar. Bangkit Daud-Daud di marketplace. Bangkit Daud-Daud di gereja ini. Yang Tuhan akan urapi untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis, menjadi kawan sekerjanya, jadi berkat bagi keluarga kota kawasan, bagi kemuliaan Tuhan. Yang siap katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Menjadi kawan sekerja Allah. Yang pertama, Tuhan tidak butuh apapun dan siapapun. Tapi yang kedua, Tuhan memilih untuk melibatkan kita. Dan yang ketiga, saudara boleh catat, kita membutuhkan Tuhan. Saudara dan saya, kita butuh Tuhan. Coba saudara tandai di Alkitab saudara atau di aplikasi Alkitab di smartphone saudara, Yohanes 15 dan Matius pasal yang ke-6. Yohanes 15 dan Matius pasal yang ke-6. Apa kata firman Tuhan, saudara? Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita perlu sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apapun. Itu sebabnya kita harus menjadi kawan sekerja Allah. Katakan, saya harus jadi kawan sekerja Allah. Amin, sudah. Saudara yang dalam usia mencari pasangan hidup, libatkan Tuhan. Jangan hanya menggunakan cara-cara saudara sendiri. Saudara yang sedang kesulitan dalam usaha, dalam pekerjaan, libatkan Tuhan, saudara. Jangan berjuang sendirian. Saudara yang memimpin rukun, pelayan Tuhan, libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara dalam pernikahan, dalam membesarkan generasi muda, libatkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian saudara sendiri. Kenapa? Karena kita semua butuh Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak sanggup, saudara. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Selanjutnya kita baca dalam Matius 6 ayat 15 bagian B. Saya bacakan dalam terjemahan The Message, saudara. If you refuse to do your part, you cut yourself off from God's path. Jika kamu tidak melakukan bagianmu,
maka Tuhan tidak akan melakukan bagiannya. Apa kesimpulannya dari dua bagian firman ini, saudara? Yohanes 15 dan Matius pasal yang ke-6. Yes, kita harus libatkan Tuhan. Ya, kita harus bersandar kepada Tuhan. Benar, kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Saudara, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Nah, bicara soal ada bagian kita, saudara. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin saudara catat. Yang pertama, Tuhan tidak akan lakukan bagian kita. Apa saudara? Tuhan tidak akan lakukan bagian kita. Bukankah ini yang sering terjadi? Kita berdoa supaya Tuhan lakukan apa yang harusnya menjadi bagian kita. Kita doa minta pasangan hidup, tapi kita tidak bergaul, kita tidak ngobrol, kita tidak buka diri, tidak buka hati, bahkan tidak upgrade diri. Kita doa minta terobosan ekonomi, tapi kita tidak belajar lagi. Kita tidak bertanya, kita tidak bangun network yang baru, kita tidak berusaha. Kita doa minta sukacita, tapi tidak melepaskan pengampunan, tidak move on dari masa lalu, tidak memaafkan diri sendiri, atau mungkin memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Kita doa minta kesembuhan, tapi kita tidak ke dokter, kita tidak berobat, kita tidak ubah gaya hidup kita. Kita doa minta revival, tapi kita sendiri tidak pernah bersaksi. Kita sendiri, saudara, tidak pernah susun strategi, tidak pernah dengan sengaja membawa jiwa, melayani jiwa. Bukankah kita doa minta keluarga kita diberkati, tapi kita tidak mengasihi, kita tidak praktek firman, kita tidak bangun mesbah keluarga dan saling mendoakan. Padahal jelas dalam Efesus, suami harus mengasihi istri. Istri harus menghormati suami. Dan kalau saudara minta Tuhan berkati pernikahan dan keluarga saudara, tapi sebagai suami saudara tidak mengasihi istri, sebagai istri saudara tidak menghormati suami, maka mustahil terjadi pemulihan. Banyak orang Kristen marah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kan sanggup untuk ubah pasanganku, untuk pulihkan pernikahan keluargaku. Tapi kenapa belum Engkau lakukan? Kenapa belum terjadi? Dan Tuhan jawab, karena hai suami engkau belum mengasihi istrimu, karena hai istri engkau belum menghormati suamimu. Saudara, Tuhan tidak akan lakukan bagian kita. Kita yang harus lakukan. Yang kedua, bagian kita bukan yang supranatural. Bagian saudara dan saya itu bukan yang supranatural. Yes, Tuhan tidak akan lakukan bagian kita. Tapi kabar baiknya saudara, Dia Tuhan yang setia dengan bagiannya dan janjinya. Dia Tuhan yang melakukan bagian yang supranatural, yang mustahil, yang sukar bagi manusia. Bagian Tuhan saudara adalah yang supranatural. Sedangkan bagian kita itu bukan yang supranatural. Artinya saudara bukan yang melebihi kekuatan kita. Bagian Daud melesatkan batu dengan ali-alinya. Ini natural saudara. Setelah itu Tuhan melakukan yang supranatural. Dia membuat batu itu tepat mendarat di dahi Goliat yang tidak dilindungi oleh baju perang, baju zirah. Dan Goliat itu dikalahkan. Bagian Musa itu mengangkat tongkat, dibantu oleh Harun dan Hur. Ini natural, saudara. Lalu Tuhan membuat Yosua dan seluruh tentara bangsa pilihan itu menang atas musuh. Itu yang supranatural. Markus 16 ayat 18 bagian B. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, ini bagian kita yang natural. Dan orang itu akan sembuh. Ini yang Tuhan lakukan, yang supranatural. Saya percaya saudara kalau hari ini kita setia lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya, mengadakan yang supranatural, mujizat, terobosan yang mustahil. Tahun ini ada kebangkitan dan pemulihan bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Saudara, bagian kita bukan yang supranatural. Yang ketiga saudara, jangan lakukan bagian kita sendirian. Saudara, selain kita jangan hanya berdoa tanpa lakukan bagian kita. Jangan juga sampai hari ini kita melangkah sendiri tanpa perkenanan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan.
Bangun usaha, jalan-jalan saja. Tidak doa terlebih dulu, minta kemurahan Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Pacaran langsung-langsung saja. Tidak doa dulu atau dapat tuntunan Tuhan lewat firman atau pendapat dari wakil Tuhan, mungkin orang tua saudara, sahabat, keluarga, orang-orang terdekat yang kenal saudara. Atau mungkin mereka yang mengenal calon pasangan saudara, tahu latar belakangnya, dan lain sebagainya. Termasuk pelayanan saudara. Yang penting skill. Kalau doa puasa, firman itu jarang-jarang nanti-nanti saja. Ada banyak orang, yes mereka tidak hanya doa, mereka berusaha, tapi masalahnya mereka berusaha dan mereka jalan sendiri. Mereka berusaha dan mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Apa kata firman Tuhan? Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri pedang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Philadelphia 2024. Kita harus lakukan bagian kita, tapi kita jangan jalan sendiri, saudara. Andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Dia yang akan membangkitkan serta memulihkan kehidupan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau kita semua jadi kawan sekerjanya, menjadi kawan sekerja Allah. Yang pertama, Tuhan itu tidak butuh apapun dan siapapun. Yang kedua, saudara, tetapi Tuhan memilih untuk melibatkan kita. Walaupun Dia tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun, Dia memilih untuk melibatkan kita. Lalu yang ketiga, saudara, kita membutuhkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan lakukan bagian kita. Tapi kabar baiknya bagian kita bukan yang supranatural. Dan waktu kita lakukan bagian kita, jangan lakukan itu sendirian. Lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan sedang menunggu saudara untuk berkata ya kepada panggilannya. Untuk menjadi kawan sekerjanya. Jangan jalan sendiri, saudara. Jangan terus coba sendiri. Jangan terus usaha sendiri. Pasti gagal. Pasti kecewa lagi dan kecewa lagi, saudara. Tapi juga, jangan hari ini kita minta Tuhan lakukan apa yang harusnya menjadi bagian kita, tugas kita. Pasti tidak akan ada kebangkitan. Pasti tidak akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara adalah yang sempat jalan sendiri, atau saudara adalah yang terus tunggu Tuhan saat Tuhan yang sedang menanti saudara meresponi, melakukan bagian saudara, mari hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita berbalik dari cara hidup kita yang salah. Sama-sama kita tundukkan kepala. Saya rindu berdoa bersama dengan saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang kami sudah terima hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sungguh Tuhan Engkau telah memanggil kami untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk sepakat bersama-sama denganmu, untuk menjadi partnermu di bumi ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua keluarga besar GBI Philadelphia, supaya semua kami tidak pasif tapi aktif. Kami semua bergerak dalam panggilan Tuhan. Kami semua menjadi kawan sekerjamu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk pernikahan, untuk setiap keluarga, untuk suami dan istri. Supaya mereka semua lakukan bagian mereka. Mereka berlomba-lomba praktek firman. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya hubungan keluarga yang retak bisa dipulihkan, bisa rukun kembali. Biar setiap anggota keluarga melepaskan pengampunan. Biar mereka mengusahakan perdamaian. Itu bagian mereka. Hamba-Mu berdoa untuk studi, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk karir dari setiap jemaat-Mu. Biar mereka berikan yang terbaik, biar mereka belajar lagi, biar mereka coba lagi. Dan Engkau yang akan menuntun mereka, memberikan mereka hikmat, kemurahan-Mu.
Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk gereja Philadelphia, untuk setiap pelayan, untuk setiap pemimpin, supaya kami terus semangat, supaya kami terus berikan yang terbaik, supaya kami terus Tuhan berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Kami tahu waktu kami lakukan bagian kami, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Engkau akan lakukan bagian-Mu yang supranatural, yang ajaib, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa waktu jemaat Philadelphia yang sakit pergi ke dokter, sedang berobat. Tuhan, tangan-Mu yang menjamah mereka. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan sempurna Tuhan. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat menjadi kawan sekerja Allah yang aktif melayani Tuhan, yang aktif memenangkan jiwa, yang aktif berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari saja kita nyanyikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sungguh sangat diberkati. Kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman memberikan kami kekuatan, jalan keluar. Bahkan firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau terus pakai lebih heran lagi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati semua jemaat, seluruh persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.